Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul secara online di ruang Zoom meeting ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dela Eka. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada acara Technical Meeting PKTQ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Oke, untuk serangkaian acara pada hari ini, acara yang pertama yaitu pembuka. Acara yang ketiga, penjelasan technical meeting. Acara yang keempat, sesi tanya-jawab. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah SWT. Acara yang selanjutnya langsung saja akan saya bacakan tata tertib pada kegiatan technical meeting pada pagi hari ini. Diharapkan segera memasuki Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, username peserta diubah menjadi nama, _jenis lomba, _program studi. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk menyalakan video dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia dan juga menonaktifkan audio. Audio boleh diaktifkan saat nanti dipersilahkan. Lalu yang keempat, yaitu diharapkan untuk semua peserta menjaga ketertiban selama acara berlangsung agar tidak mengganggu semua pihak. Yang kelima, bagi yang berhalangan hadir, dimohon untuk menghubungi CP masing-masing. Baik, seperti itu tadi tata tertib acara technical meeting pada pagi hari ini. Saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta yang username-nya belum sesuai, mohon segera disesuaikan dan diharapkan semua peserta mengaktifkan videonya. Baik, terima kasih. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu penjelasan mengenai lomba-lomba di Festival Gema Qur'ani. Saya harap kepada seluruh peserta untuk diperhatikan dan dipahami. Jika nantinya ada yang akan ditanyakan, mohon disimpan dahulu karena untuk sesi tanya-jawab akan ada setelah acara penjelasan selesai. Oke, langsung saja untuk pemaparan yang pertama, yaitu dari Lomba MTQ kepada panitia yang bertanggung jawab, yaitu Mas Husni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas perkenalkan. Nama saya Muhammad Husni Mubarok. Saya di sini sebagai penanggung jawab lomba Mustabaqah Tilawatil Quran akan membacakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai lomba Mustabaqah Tilawatil Quran Festival Gema Qur'ani tahun 2022. Yaitu yang pertama mengenai timeline lomba. Yang pendaftaran dibuka pada tanggal Kemudian technical meeting pada hari ini yaitu tanggal 22 Oktober tahun 2022, pengumpulan karya tanggal 23 hingga 27 Oktober 2022, untuk penilaian tanggal 28 Oktober hingga 6 November 2022, untuk pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 19 November 2022. Persyaratan umum, yakni yang pertama, peserta lomba MTQ merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, peserta wajib mengisi form. Poin yang ketiga, peserta wajib memfollow dan mensubscribe kanal YouTube PKTQ FITK UIN Suka. Poin yang keempat, peserta wajib men-share pamflet lomba ke Instagram Story dan meng-tag Instagram @PKTQ FITK UIN Suka.
Yang kelima, wajib diikuti oleh peserta PKTK 2022 dari perwakilan kelas minimal 1 peserta. Yang keenam, 1 peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba. Kemudian di poin C, Mbak, mengenai kriteria lomba, yakni yang pertama, setiap peserta membuat video dengan maksimal 100 MB. Yang kedua, peserta membawakan bacaan ayat Al-Quran yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, karya yang dibawakan belum pernah atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain. Yang keempat, peserta menggunakan pakaian muslim atau muslimah dengan sopan dalam pengambilan video. Yang kelima, video diambil dengan menampilkan minimal setengah badan. Yang keenam, video yang dikumpulkan tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung sara. Yang ketujuh, video rekaman berupa video asli atau tidak diedit. Yang kedelapan, video yang telah dikirimkan menjadi hak milik PKTK yang nantinya akan diupload di kanal YouTube PKTK. Yang kesembilan, juara favorit ditentukan berdasarkan jumlah like dan komen terbanyak di kanal YouTube PKTK. Kemudian di poin D materi lomba, yang pertama yaitu membawakan lantunan tilawah dengan salah satu makro yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu boleh memilih antara 4 makro ini, yaitu yang pertama di surat Al-Hasyr ayat 21 hingga 24, kemudian Al-Isra ayat 9 sampai 14, kemudian di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 15. Yang keempat ada surat Al-Baqarah ayat 182 hingga 185. Poin yang kedua, membacakan minimal 3 nawam. Yang ketiga, bacaan diawali dengan ta'awud dan diakhiri dengan tasdaq. Yang keempat, durasi video maksimal adalah 10 menit. Kemudian poin E, ya ini mengenai isi dalam video, itu ada 3 poin utama. Ya, ini yang pertama adalah pembukaan, yaitu berisikan salam, menyebutkan nama peserta, NIM, dan prodi. Kemudian memilih makro yang dipilih. Kemudian mengenai isi video adalah video lantunan tilawah dan ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam. Kemudian ada di poin F mengenai mekanisme pelaksanaan lomba. Peserta melakukan pendaftaran lomba pada 20 September hingga 21 Oktober 2022 pada link yang telah disediakan. Poin yang kedua, peserta mengikuti akun Instagram @pktk_FITK-Uinsuka dan mensubscribe channel YouTube PKTK FITK-Uinsuka. Yang ketiga, peserta men-share pamflet lomba ke Instagram Story dan meng-tag @PKTK FITK-Uinsuka. Yang keempat, peserta mengisi Google Form yang disediakan panitia dan bukti follow, subscribe, dan share pamflet. Yang kelima, peserta masuk di grup WhatsApp yang telah disediakan panitia melalui link yang terlampir pada bagian akhir Google Form. Yang keenam, peserta melakukan pengumpulan karya video dalam bentuk link Google Drive dan dikumpulkan melalui link pengumpulan, yaitu paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 pada pukul 23:59. Yang ketujuh, pemenang lomba akan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022 pada acara Khotmil Quran nanti. Yang kedelapan, format nama videonya adalah nama _NIM _prodi makro yang dipilih. Yang kesembilan, keterlambatan pengumpulan tidak diberikan toleransi atau akan didiskualifikasi. Yang kesepuluh, video yang telah dikirimkan akan menjadi hak milik PKTK yang nantinya akan diupload di kanal YouTube PKTK. Yang ke-11, juara favorit akan ditentukan berdasarkan jumlah like dan komen terbanyak di kanal YouTube PKTK. Kemudian poin D mengenai penilaian ada 3 poin. Yaitu yang pertama dinilai dari suara dan nagom, yaitu poinnya sebanyak 40%. Kemudian poin kedua ada penilaian dari tajwid dengan bobot penilaian yaitu 40%. Kemudian di poin ketiga ada fasohah dan adab, yaitu bobot nilainya 20%. Kemudian di poin H mengenai hadiah ada juara 1, 2, dan 3.
Ya, ini juara 1 akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan sejumlah uang sebesar Rp300.000. Untuk juara kedua akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan sejumlah uang Rp200.000. Yang untuk juara yang ketiga mendapat trofi, sertifikat, dan uang yang sejumlah Rp100.000. Kemudian ada juara favorit yang ditentukan atas jumlah like tadi, ya ini akan mendapatkan buku dan sertifikat. Juga untuk seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk poin I, narah hubung ada 2, yakni saya sendiri, Husni, dan Mbak Khofifah. Hal-hal yang belum disampaikan dalam ketentuan ini, insya Allah nanti akan diinformasikan dalam grup WhatsApp. Kemudian ada more information, Instagram, YouTube, dan email dari PKTGI yang sudah terlampir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Husni atas pemaparan dari lomba MTQ. Untuk pemaparan lomba selanjutnya yaitu lomba MHQ kepada panitia yang bertanggung jawab, yaitu Mbak Aura. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Aura Nazar Rahmi, selaku penanggung jawab dari Musabaqah Hifdzul Quran. Nah, yang saya paparkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Musabaqah Hifdzul Quran. Yang pertama, dia timeline lomba, yaitu pendaftaran dimulai dari tanggal 20 September sampai 21 Oktober 2022. Dan yang kedua, ada technical meeting, tanggal 22 Oktober 2022. Yang ketiga, ada perlombaan MHQ, 23 Oktober 2022. Dan yang keempat, pengumuman pemenang 19 November 2020. Di poin B, waktu dan tempat pelaksanaan. Hari dan tanggal, Minggu 23 Oktober 2022, pukul jam 9 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Tempatnya platform Zoom Meeting. Poin C, ketentuan umum, yaitu yang pertama, peserta lomba MHQ merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran serta menyertakan bukti KTM. Yang ketiga, peserta wajib follow IG, @PKTQ FITK UIN Suka, dan subscribe YouTube PKTQ FITK UIN Suka. Yang keempat, peserta wajib share pamflet lomba ke Instagram Story dan tag @PKTQ FITK UIN Suka. Yang kelima, wajib diikuti oleh peserta PKTQ 2022 dari perwakilan kelas minimal 1 peserta. Yang keenam, 1 peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba. Yang ketujuh, peserta wajib masuk ke dalam grup WhatsApp setelah melakukan pendaftaran. Poin D, ketentuan perlombaan. Yang pertama, peserta mendaftarkan diri dengan mengisi kelengkapan data. Yang kedua, sebelum submit, pastikan peserta menekan link dan masuk grup WhatsApp. Yang ketiga, peserta akan mengikuti lomba MHQ melalui platform Zoom Meeting. Link akan menyusul. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan mengikuti 2 cabang lomba. Yang kelima, perlombaan bersifat individu. Selama waktu perlombaan, dilarang keras melakukan kecurangan. Jika terbukti melakukan kecurangan, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. Yang keenam, peserta diharapkan masuk ke ruang virtual paling lambat 7 menit sebelum lomba dimulai. Yang ketujuh, peserta memakai pakaian muslim dan muslimah, dan serta berakhlak baik kepada juri dengan menyalakan kamera atau on kamera. Yang kedelapan, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Poin E, teknis perlombaan. Yang pertama, peserta masuk ruang virtual 10 menit sebelum perlombaan dimulai. Peserta yang terlambat masuk akan berpengaruh pada penilaian. Yang kedua, peserta mengisi daftar hadir yang akan disediakan oleh panitia. Nomor urut akan dibagikan panitia berdasarkan. Yang keempat, peserta wajib mempersiapkan diri sebelum dipanggil berdasarkan nomor urut. Yang kelima, apabila peserta telah dipanggil sebanyak 3 kali, namun yang bersangkutan belum hadir di ruang virtual, maka peserta tersebut didiskualifikasi. Yang keenam, ada pun 2 kategori soal yang diujikan pada saat perlombaan MHQ, yakni kategori pertama yaitu sambung ayat. Juri akan memberikan soal acak dari juz 30 kepada masing-masing individu peserta. Saat menjawab, wajib on cam. Dan kategori kedua yaitu rebutan.
moderator akan memberikan soal yang kemudian peserta akan adu cepat dalam menekan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Jawab yang benar akan mendapat nilai plus untuk peserta. Catatan, peserta diperkenankan berhenti membaca ayat saat setelah Dewan Juri memberikan instruksi untuk berhenti. Yang ketujuh, peserta memulai bacaan dengan ta'awudz dan ditutup dengan tasdiq. Yang kedelapan, kejuaraan ditentukan pada hasil penilaian Dewan Juri. Yang kesembilan, jika terdapat perubahan ketentuan, maka akan diumumkan di kemudian hari. Poin F, format penilaian, yaitu ada tajwid dengan nilai 35%, makhrajul huruf 35%, dan ketepatan bacaan 30%. Poin G, materi perlombaan yaitu surah pada juz 30. Poin H, kategori juara 1, yaitu trofi, sertifikat, uang tunai sebesar Rp300.000. Juara 2, trofi, sertifikat, dan uang tunai Rp200.000. Juara 3, trofi, sertifikat, dan uang tunai Rp100.000. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Poin I, narahubung, yaitu saya sendiri, Aura, dan Mbak Khofifah. Keterangan hal-hal yang belum disampaikan dalam ketentuan ini akan diinformasikan dalam grup WhatsApp. For information ada Instagram PKTK FITK Unsuka dan YouTube PKTK FITK Unsuka. Email ada info.pktkwinsuka@gmail.com. Selanjutnya, pembacaan nomor urut peserta MHQ. Berikut nomor urut pertama ada Aisyah Ayu Fitria. Nomor urut kedua ada Adela Nur Aziza. Nomor urut 3 ada Sita Dewi Handayani. Nomor urut keempat ada Pungki Adi Nugraha. Nomor urut 5 ada Khadijah Kubro. Nomor urut 6 ada Amalia Firdausi. Nomor urut 7 ada Fadilatul Husain. Nomor urut 8 ada Muhammad Kun Mafaza. Nomor urut 9 ada Amiratul Hasanah. Dan nomor urut 10 ada Dino Laksono Panjungko. Nomor urut 11 Muhammad Adib Burhani. Nomor urut 12 Dewi Setia Rahayu. Nomor urut 13 ada Rami Zahrosidi. Nomor urut 14 ada Ashila Kanza Kamila. Nomor urut 15 Hilya Afifah. Ada nomor urut 16 ada Dindi Saputra. Nomor urut 17 Ridho Andara Salsabila. Nomor urut 18 Azalia Azwa Ilfana. Nomor urut 19 Ka'afin Abdul Mu'izz. Nomor urut 20 Miftah Aulia Kusnandaria. Nomor urut 21 ada Naila Sofi. Nomor urut 22 ada Cici Laras Jabil. Nomor urut 23 ada Anissa Zulfa Firdaus. Nomor urut 4 ada Camida Kamelianti. Nomor urut 5 Muhammad Abdul Az. Nomor urut 26 ada Vivi Sulistiawati. Itulah nomor urut peserta lomba Musabaqah Hifdzul Quran. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Mbak Aura telah memaparkan dari lomba. Langsung saja untuk lomba yang ketiga, yaitu lomba pidato. Kepada panitia yang bertanggung jawab, yaitu Mbak Lutfia. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfia Sari. Di sini saya sebagai penanggung jawab lomba pidato yang akan membacakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pidato lomba pidato Islami. Yang pertama untuk waktu pelaksanaan atau timeline-nya, pendaftaran lomba dimulai dari tanggal 20 September sampai 21 Oktober 2022, untuk technical meeting tanggal 22 Oktober 2022, pelaksanaan dan pengumpulan karya tanggal 23 sampai 27 Oktober 2022, penilaian tanggal 28 Oktober sampai 6 November 2022, dan pengumuman kejuaraan lomba pada tanggal 19 November 2022. Selanjutnya, untuk ketentuan lombanya, yang pertama, peserta lomba pidato merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran serta menyertakan bukti KTM.
Yang ketiga, peserta wajib follow IG PKTK Uinsuka dan subscribe YouTube PKTK FITK Uinsuka. Yang keempat, peserta wajib share pamflet lomba ke Instagram Story dan tag PKTK FITK Uinsuka. Yang kelima, wajib diikuti oleh peserta PKTK 2022 dan perwakilan kelas minimal 1 peserta. Yang keenam, 1 peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba. Selanjutnya, yang poin C mengenai ketentuan perlombaan. Yang pertama, penulisan teks diketik rapi dengan format, mohon maaf, bisa diturunkan slide-nya. Oke, untuk ketentuan yang pertama mengenai penulisan teks diketik rapi dengan format font Times New Roman dengan ukuran 12, line space-nya 1,5, ukuran kertasnya A4, dan marginnya 4433. Selanjutnya, file dikirimkan dalam bentuk PDF ke penanggung jawab dengan format nama file pidato _nama _jurusan dan angkatan _3 kata pertama judul pidatonya. Yang kedua, peserta yang terdaftar tidak boleh digantikan oleh peserta lain. Yang ketiga, peserta yang telah mendaftarkan diri dan tidak mengirimkan video pada waktu yang telah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. Yang keempat, video yang dikirimkan merupakan video yang belum pernah digunakan dalam perlombaan manapun, serta belum pernah diupload di sosial media. Yang kelima, video yang telah dikirimkan menjadi hak milik PKTK yang nantinya akan diupload di kanal YouTube PKTK. Dan yang terakhir, juara favorit ditentukan berdasarkan jumlah like dan komen terbanyak di kanal YouTube PKTK. Untuk selanjutnya mengenai teknis perlombaan, yang pertama, peserta melakukan pendaftaran lomba pada tanggal 20 September sampai 21 Oktober 2022 pada link yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta mengikuti akun Instagram PKTK FITK Uinsuka dan subscribe channel YouTube PKTK FITK Uinsuka. Yang ketiga, peserta share pamflet lomba ke Instagram Story dan tag PKTK FITK Uinsuka. Yang keempat, peserta mengisi Google Form yang disediakan panitia dengan melampirkan bukti follow, subscribe, dan share pamflet. Yang kelima, peserta masuk di grup WhatsApp yang telah disediakan panitia melalui link yang terlampir pada bagian akhir Google Form. Dan yang keenam, peserta melakukan pengumpulan karya video dalam bentuk link Google Drive dan dikumpulkan melalui link pengumpulan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2022 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketujuh, pemenang lomba akan diumumkan pada Sabtu 19 November 2022. Oke, untuk selanjutnya bisa diturunkan. Oke, yang kedelapan, durasi penampilan pidato itu selama 5-7 menit. Jika melebihi batas waktu, maka poin akan dikurangi. Dan yang kesembilan, video diupload di Google Drive yang telah disediakan panitia dengan format nama pidato _nama _jurusan dan angkatan _3 kata pertama judul pidato. Dan yang terakhir, keterlambatan pengumpulan tidak diberikan toleransi atau akan didiskualifikasi. Yang poin ke E mengenai kriteria penilaian. Untuk kriterianya, yang pertama dari isi teksnya 30%, penguasaan materi 30%, pelafalan dan intonasi 20%, penampilan dan gestur 10%, serta durasi pidatonya 10%. Untuk materi perlombaan ini, memiliki tema Be a Great Quranic Generation dengan durasi 5-7 menit. Dan yang mengenai poin fasilitas pemenang, untuk pemenangnya, juara pertama akan memperoleh trofi, sertifikat, dan uang sebesar Rp300.000. Juara kedua mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang sebesar Rp200.000. Yang juara ketiga akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang Rp100.000. Dan untuk juara favorit akan mendapatkan merchandise dan juga sertifikat. Dan untuk seluruh peserta juga akan mendapatkan sertifikat. Untuk narah hubungnya, silakan bagi peserta yang ingin konfirmasi atau menghubungi, bisa menghubungi saya, Lutfia, dan juga Mbak Khofifah.
Oke, untuk keterangannya, jika ada hal-hal yang belum disampaikan dalam ketentuan ini akan diinformasikan ke dalam grup WhatsApp yang sudah ada. Dan untuk informasi-informasi lainnya, silakan bisa dilihat pada akun Instagram, YouTube, dan email dari PKTK FITK UIN Sunan Kalijaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dela selaku moderator. Terima kasih Mbak Lutfi selaku penanggung jawab dari lomba pidato atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu dari lomba terakhir, lomba poster, kepada Mbak Lala selaku panitia yang bertanggung jawab. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Latan Sanel Izati sebagai penanggung jawab lomba poster. Untuk yang pertama mengenai timeline lomba, itu pendaftaran mulai dari tanggal 20 September sampai 21 Oktober tahun 2022. Kemudian yang kedua ada technical meeting yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Selanjutnya ada pengumpulan karya tanggal 23 sampai 27 Oktober tahun 2022. Selanjutnya penilaian karya pada tanggal 28 Oktober sampai 6 November tahun 2022. Dan yang terakhir, ada pengumuman pemenang pada tanggal 19 November tahun 2022. Untuk poin selanjutnya itu ada ketentuan umum. Yang pertama, peserta lomba poster merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran serta menyertakan bukti KTM. Yang ketiga, peserta wajib follow Instagram PKTK FITK UIN Suka dan subscribe YouTube PKTK FITK UIN Suka. Yang keempat, peserta wajib share pamflet lomba ke Instagram Story dan tag PKTK FITK UIN Suka. Yang kelima, wajib diikuti oleh peserta PKTK 2022 dari perwakilan kelas minimal 1 peserta. Yang keenam, 1 peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba. Dan yang terakhir, peserta wajib masuk ke dalam grup WhatsApp setelah melakukan pendaftaran. Poin selanjutnya itu ketentuan perlombaan. Yang pertama, penilaian dari juri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia dan penilaian akhir tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, karya bersifat orisinil yang belum pernah dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis. Yang ketiga, karya tidak boleh mengandung unsur sara dan hal-hal yang menyinggung etnis, suku, dan golongan manapun. Yang keempat, peserta hanya dapat mengirimkan 1 buah desain poster. Selanjutnya, peserta wajib mengupload karya pada akun Instagram pribadi dengan menandai akun Instagram PKTK FITK UIN Suka. Yang keenam, file poster berekstensi PNG. Dan yang terakhir, kategori juara favorit ditetapkan berdasarkan banyaknya jumlah like dan komen di postingan Instagram. Untuk poin selanjutnya, itu ada kriteria penilaian. Penilaian Dewan Juri berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, itu ada aspek konten. Aspek konten meliputi kesesuaian dengan tema dan penyajian yang informatif serta akurat. Yang kedua, ada aspek desain. Aspek desain meliputi kreativitas desain dan tata letak atau layout. Dan yang terakhir, ada jumlah likes. Jumlah likes yang didapatkan oleh poster yang sudah diposting. Adapun presentasi penilaiannya, itu presentase penilaian konten sebesar 50%, desain poster sebesar 45%, dan jumlah like sebesar 5%. Pada kategori juara favorit, nilai tambahan didapatkan dari jumlah like dan komen postingan di Instagram. Untuk poin selanjutnya itu materi perlombaan. Karya poster yang dilombakan harus memiliki tema Be a Great Quranic Generation. Poin selanjutnya ada alur pendaftaran lomba. Pendaftaran lomba dibuka pada tanggal 20 September sampai dengan 21 Oktober tahun 2022. Selanjutnya, peserta mengikuti akun Instagram PKTK FITK UIN Suka dan subscribe channel YouTube PKTK FITK UIN Suka. Yang ketiga, peserta share pamflet lomba ke Instagram Story dan tag PKTK FITK UIN Suka. Yang keempat, peserta mengisi Google Form yang disediakan oleh panitia dengan melampirkan bukti follow, subscribe, dan share pamflet. Yang kelima, peserta masuk di grup WhatsApp yang telah disediakan panitia melalui link yang terlampir pada bagian akhir Google Form. Selanjutnya, karya paling lambat diterima pada tanggal 27 Oktober tahun 2022.
pada pukul 23:59 WIB dan mengirimkan link postingan Instagram melalui Google Form yang telah disediakan panitia. Dan yang terakhir, pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 19 November 2022 pada puncak acara Hotmail Quran. Untuk poin selanjutnya itu ada penghargaan. Juara pertama mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang sebesar 300.000. Juara 2 mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang sebesar 200.000. Juara ketiga mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang sebesar 100.000. Untuk juara favorit mendapatkan merchandise dan sertifikat. Sedangkan untuk seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut ataupun ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa menghubungi saya sendiri ataupun Mbak Hafifah pada nomor yang tertera. Terangan hal-hal yang belum disampaikan dalam pertemuan ini akan diinformasikan di dalam grup WhatsApp. Informasi tambahan ada di Instagram PKTK FITK Winsuka maupun YouTube-nya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua penanggung jawab lomba yang telah memaparkan setiap lomba-lombanya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya membuka sesi pertama untuk 3 pertanyaan untuk ditanyakan terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand dan akan saya persilahkan untuk on mic atau bisa juga melalui room chat. Baik, untuk ya, Mas Dino Laksono, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kalau seumpama kan sudah dibuka ya kemarin pendaftarannya ya. Nah, terus habis itu pada saat daftar itu WA-nya rusak apa ada kendala gitu loh. Nah, itu apa daftarnya boleh pakai kertas ya? Ini untuk semua lomba atau? Ya, semua lomba. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dahulu. Lalu yang kedua ada Muhammad Adib. Iya, Mbak. Silahkan. Ya, izin bertanya Mbak tentang yang MHQ tadi. Itu dimulai dengan ta'awud dan ditutup dengan tasdik. Itu kan soalnya berarti misalnya gini. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Berarti nyambungnya pakai ta'awud lagi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Latifatun Nisa. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk tentang posternya itu kan harus karyanya harus di-upload di Instagram. Nah, itu Instagramnya nggak boleh di-private apa gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sesi pertama sudah cukup ya 3 pertanyaan. Mungkin nanti akan dibuka untuk sesi kedua. Jadi untuk penanggung jawab lomba, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dino Laksono Panjongko yang mengenai pendaftaran itu secara online, Pak. Secara online ya gitu. Karena
kalau misalkan melalui kertas, kita tidak bisa menerima gitu, karena ini via-nya online seperti itu. Baik, bagaimana Mas Dino? Nah, terus berarti nggak bisa daftar no Kak berarti ya. Kalau semua mana kayak rusak WA-nya apa gimana gitu, ada kendala lain gitu loh. Kan pendaftarannya sudah ditutup. Jadi kan penutupan pendaftaran itu sejak hari Jumat kemarin. Jadi sudah ditutup, tidak bisa menerima peserta lagi seperti itu. Tapi jika namanya sudah masuk, otomatis sudah menjadi peserta dalam lomba tersebut. Ya. Makasih, Mbak. Iya. Sudah cukup, Mas Dino? Sudah, pun paham. Oke, baik, terima kasih. Untuk mungkin pertanyaan selanjutnya, buat panitia. Dari Mas Adit tadi tanya tentang MHQ. Mengenai perlombaan itu, ketika juri mempertanyakan soalnya satu surat, berarti kita harus memulai dengan ta'amud dan diakhiri dengan tasdik juga. Jadi ketika misalkan amma ya tasalun, ketika ingin menjawab, berarti harus tahu dulu. Itu baru bisa bersambung ayatnya. Seperti itu, Mas Adit. Terus nanti disuruh berhentinya pakai kode atau gimana itu, Mbak? Nanti dari dewan jurinya akan memberi kalimat cukup atau sudah. Ya udah, Mbak. Makasih, Mbak. Udah cukup. Baik, terima kasih Mas Adit dan juga Mbak Aura. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi tentang poster. Untuk penanggung jawab, silahkan menjawab pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk tadi yang ditanyakan oleh Mbak Latifa ya, itu mengenai Instagramnya harus itu dulu ya, dibuka dari private, nggak di private desain posternya seperti atau di private itu kita susah menilainya. Nah, untuk penilaian tanggal 6 itu Instagramnya nggak di private ya, biar panitia bisa menilai karya kalian. Mungkin itu saja dari saya. Ada ini Mbak, ketentuan-ketentuan penguploadan lain Mbak? Izin. Baik, ada Mbak Mary ya yang raise hand. Ya, Mbak. Baik, terima kasih waktunya. Izin bertanya, Mbak. Boleh tahu nggak ya, kenapa sistem penilaiannya itu ini ya, pidato Islami. Menurut like terbanyak. Itu kan ya kayak misalnya bisa aja kayak gitu tuh nyari orang-orang suruh nge-like-in kayak gitu. Jadi kayak nggak fair aja gitu, Mbak. Alasannya gitu. Nah, terima kasih. Baik, jadi untuk pertanyaan untuk ini ya pidato, kenapa penilaiannya berdasarkan like terbanyak gitu ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Oke, untuk Mbak Ati Amrulia. Monggo. Ya, Mbak Ati, monggo. Saya izin.
Mohon maaf Mbak Ati, ini suaranya putus-putus, nggak jelas ya. Saya ulangi. Dalam perlombaan musabaqah tilawatil Quran, dalam batas pengumpulan video, dengan penguploadan video misalnya ada kendala, itu nanti bagaimana? Apakah ada keringanan atau tetap dikualifikasi karena sudah melewati batas pengumpulan video, Kak? Baik, untuk pertanyaan dari MTQ ya, kalau ada kendala dalam pengumpulannya video nanti bagaimana gitu. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa ini ditulis di room chat. Ini ada pertanyaan ketiga dari Mas Adi. Izin bertanya, untuk lomba poster ada ketentuan size-nya, aplikasi pembuatannya, atau yang lain, Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sesi kedua, saya tutup 3 pertanyaan tadi. Mungkin dari teman-teman panitia, silahkan bisa dijawab dari 3 pertanyaan tadi. Ada dari pidato, MTQ, dan juga poster. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang ada di room chat mengenai lomba poster itu apakah ada ketentuan size ataupun pembuatan memakai APK atau APK apa atau apa. Untuk size-nya itu bebas ya. Size-nya itu dibebaskan, kemudian pembuatan memakai APK apa itu terserah kalian, sekreatifnya kalian dibikin sebagus mungkin. Itu saja. Baik. Bagaimana Mas Adi atas jawabannya tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Baik, mungkin untuk 2 pertanyaan lagi, tadi tentang pidato dan juga MTQ. Silakan para panitia yang ingin memberikan jawaban. Saya izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Mbak Ati Amrulia. Tanya mengenai lomba MTQ ya, saya mewakili dari Mas Husni tadi. Jadi nanti kalau semisal ada kendalanya apa dulu Mbak? Jadi nanti kan tadi ada waktu timeline-nya itu 5 hari ya. Nah dari 5 hari itu silahkan untuk dimaksimalkan dalam pengumpulan karyanya gitu. Nah nanti kalau semisal hari terakhir itu memang benar-benar ada kendala, nanti bisa chat panitia, kendalanya seperti apa, nanti akan diberikan perpanjangan waktu. Seperti itu, Mbak. Sudah cukup ya, Mbak Ati, atas jawabannya tadi. Untuk pertanyaan terakhir tentang pidato tadi. Silakan panitia yang ingin menanggapi. Izin menjawab untuk lomba pidato tadi, kenapa harus didasarkan pada jumlah like ya? Jadi kan kategori juara itu ada 4, juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit. Nah, nanti yang juara 1 itu belum tentu like-nya paling banyak, itu enggak. Tadi juga ada di penilaian emang ada kategori like ya. Tapi kita
juga mempertimbangkan yang lainnya. Jadi tidak like saja. Berbeda sama juara favorit. Yang kita pertimbangkan itu cuma like-nya saja. Seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup ya Mbak Ferry atas pertanyaannya tadi. Untuk sesi kedua sudah selesai. Saya buka untuk sesi yang ketiga. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa melalui room chat. Baik, untuk Mbak Amalia Firdausi. Monggo, silakan. Baik, Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk pertanyaannya untuk lomba MHQ ya. Nah, bagaimana nanti ada sesi rebutan ayat. Nah, itu di sesi rebutan bagaimana jika panitia belum selesai membacakan soal tapi sudah ada yang raise hand. Terus pertanyaan yang kedua, jika ada salah satu peserta yang raise hand ketika soal rebutan ayat tetapi tidak bisa menjawab dengan tuntas, apakah itu nilainya akan dikurangi atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya tadi untuk MHQ. Lalu saya buka kepada teman-teman lagi yang ingin menanyakan, monggo silakan. Baik teman-teman, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ini ya, supaya tidak membuang-buang waktu, langsung saja kepada panitia yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Amalia tadi tentang perlombaan MHQ, saya persilahkan. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Mbak Amalia ya. Pertanyaan pertama yaitu apabila juri memberikan soal, tetapi sudah ada peserta yang raise hand, itu bagaimana? Nah, untuk itu akan ada pengulangan soal, baru nanti ada raise hand gitu. Jadi ada pengulangan soal kembali, baru nanti peserta raise hand kembali. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apabila peserta sudah raise hand dan menjawab tetapi tidak selesai, itu ada pengurangan atau tidak ada pengurangan, tetapi soal tersebut akan dilempar ke peserta yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Baik, bagaimana Mbak Amalia atas jawabannya? Ini Kak, kalau tadi yang bagian pertama kan kalau soalnya belum selesai dibacakan berarti artinya soal tersebut gugur, Kak. Tidak akan gugur, tapi ada pengulangan pembacaan soal. Oh iya Kak, baik, terima kasih. Baik, sudah cukup ya tadi jawaban atas pertanyaannya. Mungkin saya tanyakan lagi kepada teman-teman peserta, jika ada yang masih dibingungkan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand atau bisa juga melalui room chat. Ya, monggo, silahkan.
Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak. Oke, sudah cukup ya. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi dan sudah cukup pemaparan dari keempat lomba, saya tutup untuk sesi tanya jawab pada technical meeting hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya dan juga panitia yang sudah menanggapi. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, akan ada sesi dokumentasi. Pada teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, dimohon untuk mengaktifkan videonya. Silakan teman-teman, akan ada sesi dokumentasi. Oke, yang lainnya masih ditunggu. Mas Adib habis masak, ya apa? Mas Dino bisa on cam, Mbak Amalia, Mbak Latifah Tunisa, Mas Bayu, Mbak Tiara. Apa tadi? Ayo semuanya yang belum on cam bisa on cam ya. Tunggu teman-temannya yang udah on cam. Oke, saya hitung ya dari 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menghadiri technical meeting pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman harapkan nantinya mendapatkan hasil yang terbaik. Mari kita akhiri acara technical meeting pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Baik, saya selaku moderator dan juga teman-teman lainnya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam menyelenggarakan acara pada hari ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Terima kasih, Bu.